Episode 8. Rencana Revan. Malam ini Bella berusaha menahan agar hatinya tidak sakit. Meskipun dia tidak mencintai Revan, tapi melihat makhluk tidak tahu malu di depannya ini membuat Bella begitu muak. Ya, siapa lagi kalau bukan Fiona, kekasih dari pria yang berstatus sebagai suaminya. Sebenarnya Bella sangat malas ikut makan bersama dua orang manusia tidak tahu malu di depannya ini. Tapi melihat bagaimana Revan memintanya untuk ikut makan malam, dan juga karena dia tidak akan membiarkan wanita itu bertingkah seenaknya, akhirnya Bella dengan terpaksa menyetujui ajakan dari suaminya itu. Revan terlihat sangat lahap makan masakan yang dibawa oleh kekasihnya. Sebenarnya, memang karena dia lapar, dia juga senang bisa makan malam bersama dengan dua wanita yang memiliki arti berbeda di hidupnya. Berbeda dengan raut wajah Fiona yang sejak tadi terlihat masam. Tentu saja, dia tidak suka saat melihat Bella juga ikut duduk makan bersama mereka. Tapi Fiona tidak mungkin menghentikan keinginan Revan yang mengajak Bella ikut serta makan bersama mereka. Wanita itu sekarang menjadi lebih penurut karena kartu kreditnya sudah diambil oleh Revan. Jangan sampai dia membuat Revan kesal lagi kalau tidak ingin diputuskan oleh pria itu. Aku sudah, makasih buat makan malamnya, ucap Bella yang kemudian berdiri dan membawa piring kotornya ke wastafel untuk dicuci. Fiona merasa senang saat Bella akhirnya menyudahi makan malamnya dan membuat dirinya bisa berduaan dengan Revan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba Revan juga berdiri. Aku juga sudah selesai. Loh, kok nggak dihabiskan makanannya sih sayang? Fiona melihat masih tersisa sedikit nasi dan ayam goreng di piring Revan. Aku sudah kenyang. Makasih Fiona, udah bawain makan malam. Oh ya, sebaiknya setelah kamu beresin semua ini, kamu pulang, karena aku mau istirahat, ucap Revan, kemudian langsung pergi meninggalkan Fiona di dapur untuk menyusul sang istri. Entah kenapa sejak dia memperhatikan Bella, wanita yang menjadi istrinya beberapa bulan lalu, wanita yang penuh semangat dan selalu bekerja tanpa kenal lelah. Padahal Bella sudah memiliki 1 triliun di rekeningnya, dan dia membandingkan dengan Fiona yang hanya bisa menghabiskan uangnya dalam sekejap. Membuat Revan merasa sedikit ilfil dengan kekasihnya itu. Apalagi Bella bukan tipe wanita yang berusaha mengejarnya, seperti wanita-wanita lain di luar sana, membuat Revan semakin tertarik terhadap Bella. Sedangkan Fiona sendiri hanya bisa mengepalkan tangannya kuat karena sikap acuh tak acuh Revan saat ini. Tapi dia bisa apa? Kalau membangkang, pasti Revan akan semakin jauh dari jangkauannya. Karena sepertinya Revan sudah mulai tertarik dengan istri kontraknya itu. Dasar international playboy, batin Fiona. Pagi itu, Revan keluar dari dalam kamarnya dan menatap pintu kamar sang istri dengan tatapan nanar. Tadi malam setelah acara makan malam bersama dengan Fiona, Bella langsung masuk kamar dan Revan sama sekali tidak bisa bertemu dengan istrinya itu. Sikap dingin Bella benar-benar membuat Revan kelimpungan. Revan sedari tadi mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia harus mencari cara agar Bella mau didekati. Aku harus bisa meluluhkan keinginan Bella. Dia harus bisa mencintaiku mulai saat ini, batin Revan. Sedangkan di sisi lain, Bella membuka matanya perlahan. Ternyata tadi malam dia ketiduran dan belum sempat membersihkan diri setelah merampungkan gambar desain gaun pengantin pesanan klien. Memang setelah makan malam, Bella langsung bekerja lembur. Ya Tuhan, aku ketiduran. Bella melonjak dari sofa dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Revan berusaha membuka pintu kamar istrinya dengan kunci cadangan. Perlahan membuka pintu itu dan melihat sekeliling. Sepertinya Bella masih di dalam kamar mandi. Pria itu masuk ke dalam kamar Bella, mengendap-endap seperti pencuri saja. Sebaiknya aku tunggu di sini.
Setelah beberapa menit, Bella keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk yang lilitin tubuhnya. "Ah, Revan, kenapa kamu ada di sini? Ada di kamarku," seru Bella saat melihat Revan duduk di sisi ranjangnya. Mata Revan membulat sempurna ketika melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sama sekali itu. Revan menelan saliva saat melihat tubuh Bella yang hanya memakai handuk sebatas lutut. Dada yang besar, sedikit menyembul, dan kulit putih bak kelopak mawar benar-benar membuat pria itu terpesona. "Hei, mata kondisikan, jangan lihat-lihat," tunjuk Bella, karena melihat Revan yang melihatnya seakan ingin menelannya hidup-hidup. "Kenapa bisa masuk dalam kamarku?" seru Bella kemudian karena tidak mendapat jawaban Revan. Revan terkekeh melihat reaksi Bella yang seperti itu. Kemudian dia tiduran di ranjang king size milik sang istri. Gadis itu kemudian berlari ke arah walk-in closet. "Jangan galak-galak dong, my beauty," seru Revan. Bella segera memakai baju karena tidak ingin Revan mengelola masuk ke dalam lemari pakaiannya itu. "Ada apa? Apa ada yang kamu butuhkan?" tanya Bella setelah memakai baju dan keluar dari dalam walk-in closet itu. Revan berjalan mendekat ke arah istrinya. "Hari ini tolong di rumah saja ya. Temenin aku gitu. Aku merasa tubuhku sangat lelah. Bisa nggak sih? Kamu nggak usah pergi ke butik hari ini, my beauty," pinta Revan. Pria itu memang merasa jika badannya sakit semua, bahkan sekarang dia merasa panas dan dingin. Bella sedikit terkejut ketika Revan memanggil my beauty. Tapi Bella tidak menjawab ocehan dari suaminya itu. Dia hanya bisa melihat wajah Revan yang begitu pucat. "Ayolah Bella, aku ini suamimu loh." Bella masih tidak mempedulikan Revan dan masuk ke dalam walk-in closet kembali untuk mengambil tas kerjanya. Bersambung.